Analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik adalah suatu metode analisis statistika yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel terikat yang memiliki dua kategori atau lebih dengan variabel penjelas yang dapat bersifat kategorik atau kontinu. Regresi logistik menggunakan fungsi sigmoid untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan variabel penjelas. Fungsi ini mengasumsikan hubungan linear antara variabel independen yang berbeda. Model logit dapat menghitung balik nilai koefisien ini ketika Anda memberikan set data eksperimental yang cukup besar dengan log odds. Nah, log odds adalah rasio keberhasilan terhadap kegagalan yang dapat dihitung sebagai log dari peluang keberhasilan dibagi dengan peluang kegagalan. Nah, terdapat beberapa metode untuk melakukan analisis regresi logistik, seperti regresi logistik biner, regresi logistik ordinal, dan regresi logistik multinomial. Masing-masing metode digunakan untuk analisis data yang memiliki kategori yang berbeda. Regresi logistik biner digunakan untuk data yang memiliki dua kategori, sedangkan regresi logistik ordinal digunakan untuk data yang memiliki kategori ordinal, seperti tingkat kepuasan. Regresi logistik multinomial digunakan untuk data yang memiliki lebih dari dua kategori. Dalam beberapa situasi, analisis regresi logistik dibandingkan dengan metode lain seperti jaringan saraf tiruan untuk mengetahui model pengklasifikasian yang terbaik. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode regresi logistik dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam beberapa kasus. Asumsi regresi logistik. Asumsi regresi logistik ini terdapat 8 poin. Yang pertama, regresi logistik tidak bergantung pada hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Kedua, tidak ada kebutuhan untuk asumsi multivariat normalitas pada variabel independen. Yang ketiga, homoskedastisitas tidak diwajibkan. Yang keempat, tidak perlu mengubah variabel bebas menjadi bentuk metrik seperti interval atau skala rasio. Yang kelima, variabel dependen harus memiliki hanya dua kategori, seperti tinggi dan rendah ataupun baik dan buruk. Yang keenam, keragaman variabel independen antar kelompok tidak harus sama. Yang ketujuh, kategori dalam variabel independen harus saling terpisah atau eksklusif. Yang kedelapan atau yang terakhir, regresi logistik menggunakan pendekatan nonlinear melalui transformasi log untuk memprediksi odds rasio yang sering diinterpretasikan sebagai probabilitas. Analisis regresi logistik biner adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel respon atau Y yang bersifat biner dengan variabel prediktor atau X yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Model regresi logistik biner digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel respon atau variabel tak bebas dan beberapa variabel bebas. Regresi logistik biner menurut Posmer dan Lemessau tahun 2000 adalah analisis yang menentukan bentuk hubungan antara peubah respon dan peubah prediktor, di mana peubah respon bersifat kategori. Analisis regresi logistik biner memiliki beberapa tujuan, seperti menguji pengaruh dari data dependen atau Y yang berupa data kategorikal terdiri dari dua, misalkan pemberian kode. Kode 1 itu sama dengan kan ya, dan kode 0 itu sama dengan tidak. Sedangkan data independen atau X adalah data primer maupun sekunder. Tujuan lainnya adalah untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebas. Model persamaan regresi logistik biner
Len P-topi per 1 dikurangi P-topi sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X, di mana len adalah logaritma natural, beta 0 tambah beta 1 dikali X adalah persamaan yang biasa dikenal dalam OLS atau ordinary least square, dan P-topi adalah probabilitas logistik yang didapat dari rumus probabilitas regresi logistik biner berikut. P-topi sama dengan eksponensial dalam kurung beta 0 ditambah beta 1 dikali X dibagi 1 ditambah eksponensial dalam kurung beta 0 ditambah beta 1 dikali X sama dengan E konstanta pangkat beta 0 plus beta 1 dikali X per 1 ditambah E konstanta pangkat beta 0 ditambah beta 1 dikali X, di mana eksponensial merupakan fungsi eksponensial 2,72. Odds rasio regresi logistik biner sederhana. Odds rasio dalam regresi logistik biner adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menentukan kecenderungan variabel respon yang memiliki suatu nilai tertentu jika diberikan nilai variabel prediktor yang berbeda. Dalam konteks regresi logistik biner, odds rasio dihitung sebagai rasio peluang keberhasilan terhadap kegagalan dan biasanya digunakan untuk menganalisis efek dari variabel prediktor terhadap probabilitas keberhasilan atau kegagalan dari suatu kejadian. OR sama dengan X sama dengan 0 dikali dalam kurung Y sama dengan 1 bersyarat X sama dengan 1 dibagi Y sama dengan 1 bersyarat X sama dengan 0 dikali Y sama dengan 0 bersyarat X sama dengan 1 atau E konstanta pangkat beta 1 sama dengan eksponensial beta 1. Saya akan memaparkan mengenai contoh kasus analisis regresi logistik biner sederhana. Kasus yang kita angkat yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peluang seseorang mengalami infeksi malaria di Kabupaten Batubara tahun 2017 menggunakan regresi logistik biner. Nah, penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel sebesar 326 orang. Kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan software RStudio, SPSS, serta secara manual. Adapun data yang akan diteliti yang telah ditampilkan pada layar dengan keterangan variabel data, variabel Y yaitu penderita malaria, angka 1 jika positif malaria, angka 0 jika negatif malaria, dan variabel X yaitu pemakaian kelambu, angka 1 menunjukkan pemakaian kelambu dan angka 0 yaitu tidak memakai kelambu. Dalam menyelesaikan contoh kasus, yang pertama kita akan menggunakan SPSS terlebih dahulu. Dan untuk mensimulasikan contoh kasus tersebut, yang pertama kita memasukkan datanya. Setelah itu, kita pilih tab Variable View dan memasukkan variabel yang kita inginkan. Lalu, kita klik values untuk variabel penyakit malaria dan akan muncul values label. Nah, kita akan mengisi values 0 dengan label negatif malaria, values 1 dengan label positif malaria. Setelah itu, kita klik pemakaian kelambu, lalu kita klik values pada pemakaian kelambu dan akan muncul values labelnya. Lalu kita klik values 0 untuk tidak memakai kelambu dan values 1 dengan label memakai kelambu. Lalu kita kembali ke tab Data View. Nah, melakukan analisis, yaitu dengan klik Analyze, Regression, lalu Binary Logistic. Setelah itu, akan muncul Logistic Regression. Gunakan tombol panah untuk menempatkan variabel penyakit malaria di kotak berlabel Dependent. Dan gunakan tombol panah untuk menempatkan variabel pemakaian kelambu di kotak berlabel Covariance. Kemudian, klik Categorical, lalu pindahkan variabel pemakaian kelambu dari kotak Covariance ke kotak Categorical Covariance. Kemudian klik First,
pada reference kategori, lalu klik change and continue. Setelah itu kita klik save dan centang probabilitas, lalu klik continue. Dan kita klik option, centang classification plots, klik continue, dan terakhir klik OK. Nah, kita akan mendapatkan outputnya. Jadi, berdasarkan output SPSS, kita memperoleh output cache processing summary, yaitu ringkasan jumlah sampel, yaitu sebanyak 326. Kemudian ada output dependent variable accounting, yaitu menghasilkan kode variabel dependen, yaitu kategori negatif malaria dengan kode 0 dan positif malaria dengan kode 1. Output variable in the equation adalah output sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model, maka belum ada variabel independen di dalam model. Nilai slope atau koefisien beta dari konstanta adalah sebesar 0,918 dengan odds ratio atau eksponen beta sebesar 0,399. Nilai signifikansi atau p-value dari uji Wald sebesar 0,00. Nah, pada uji variabel not in the equation menunjukkan variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi, yaitu variabel X atau variabel pemakaian kelambu. Berdasarkan output omnibus test of model koefisien, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model, atau dengan kata lain model dinyatakan fit. Nilai Nagelkerker R-square sebesar 0,77 dan Cox and Snell R-square 0,054 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu pemakaian kelambu dalam menjelaskan variabel dependen yaitu penyakit malaria adalah sebesar 0,07 atau 7,7% dan 100% dikurang 7,7% sama dengan 92,3% faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen. Berikut adalah tabel klasifikasi. Pada tabel klasifikasi tersebut, jumlah sampel yang negatif malaria itu ada 214 ditambah 19 dan totalnya menjadi 233 orang. Yang benar-benar negatif malaria itu sebanyak 214 orang dan yang seharusnya negatif namun positif malaria itu hasilnya sebanyak 19 orang. Jumlah sampel yang positif malaria itu ada 68 ditambah 25 dan totalnya menjadi 93 orang. Yang benar-benar positif malaria itu sebanyak 25 orang. Dan yang seharusnya positif malaria namun hasilnya negatif malaria itu sebanyak 68 orang. Tabel tersebut memberikan nilai overall persen sebesar 73,3%, yang berarti ketepatan model penelitian ini sebesar 73,3%. Selanjutnya yaitu tabel variables in the equations. Pada tabel tersebut, variabel X yaitu jenis kelamin mempunyai nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang artinya pemakaian kelambu memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap terjangkitnya penyakit malaria. Berdasarkan pengaruh ditunjukkan dengan nilai eksponensial B atau disebut dengan odds ratio, yaitu variabel jenis kelamin adalah sebesar nilai odds rasionya itu 4,141. yang memiliki arti bahwa pemakaian kelambu memiliki kecenderungan yang lebih tinggi terjangkit penyakit malaria sebesar 4,141 yang kali lipat dibandingkan tidak memakai kelambu. Nilai B 1,421 dan untuk eksponensial B
sama dengan eksponensial 1,421 yang hasilnya itu 4,141. Oleh karena koefisien X bernilai positif, maka pemakaian kelambu mempunyai hubungan positif dengan terjangkitnya penyakit malaria. Pada tabel variables in the equation juga didapatkan persamaan regresi logistik, yaitu N dikali P topi dibagi 1 kurang P topi sama dengan B0 ditambah B1X sama dengan min 1,146 ditambah 1,421X. Selanjutnya penyelesaian menggunakan RStudio. Pertama-tama di sini kita mengimport dataset yang telah disiapkan dengan file Excel. Baik, kita cari filenya terlebih dahulu. Di sini sudah muncul filenya. Dapat kita lihat datanya. Baik. Kita lanjutkan untuk merun data yang telah kita import. Selanjutnya kita membentuk data frame dengan sintaks yang telah disiapkan. Selanjutnya kita melakukan analisis regresi logistik biner dengan sintaks yang dapat dilihat. Kemudian yang pertama kita melakukan uji parsial parameter model. Kita run. Didapatkan output, dapat dilihat outputnya. Ini dia output yang didapatkan. Kemudian kita lanjutkan untuk merun out rasionya. Sintaks out untuk mendapatkan nilai out rasionya. Baik, telah didapatkan juga output dari out rasionya. Berdasarkan hasil dari uji parsial parameter model didapatkan beta 0 sama dengan minus 1465 dan beta 1-nya sama dengan 4,4209. Untuk p-value-nya didapatkan 2882 dikurangi 15 yang lebih kecil dari alfa 0,05, maka memiliki arti variabel independen pemakaian kelambu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap terjangkitnya penyakit malaria di Kabupaten Batubara. Kemudian selanjutnya untuk nilai dari odds rasionya didapatkan sebesar 4,140867 yang berarti bahwa warga yang memakai kelambu cenderung lebih banyak mengalami positif malaria sebanyak 4,140867 kali lipat dari yang tidak memakai kelambu. Penyelesaian manual. Berdasarkan hasil SPSS sebelumnya, didapatkan persamaan regresi logistik binernya adalah N dalam kurung P topi dibagi 1 dikurang P topi sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Mendapatkan hasil negatif 1,14 ditambah 1,42X. Kemudian kita mendapatkan tabel kontingensinya dengan pemakaian kelambu X dan penyakit malaria Y. Di mana orang yang tidak memakai kelambu kita kategorikan sebagai 0 dan orang yang memakai kelambu kita kategorikan sebagai 1. Kemudian untuk variabel Y-nya yaitu penyakit malaria, orang yang negatif malaria kita kategorikan sebagai 0 dan orang yang positif malaria kita kategorikan sebagai 1.
dengan hasil tabel kontingensinya bisa dilihat pada slide di atas. Selanjutnya, nilai odds rasio R yang diperoleh. Tentu saja kita masukkan pada 214 orang yang negatif malaria dan tidak memakai kelambu dikali dengan 25 orang, atau dengan kata lain orang yang memakai kelambu dan positif malaria. Kemudian kita bagi dengan 19 orang yang positif malaria dan tidak memakai kelambu. Kemudian dikali dengan 68 orang yang memakai kelambu dan negatif malaria. Sama dengan 5.350 dibagi 1.292 dengan hasil 4,14, atau dapat juga nilai odds rasio diperoleh Euler berpangkat beta 1 sama dengan Euler berpangkat 1,421 sama dengan 4,14. Selanjutnya pada penyelesaian manual adapun peluang tidak memakai kelambu dan membandingkan dengan peluang orang yang memakai kelambu, di mana orang yang memakai kelambu itu kita mendapatkan peluang sebesar 0,241. Tapi cara mendapatkan bisa dilihat pada slide. Kemudian peluang orang yang memakai kelambu itu atau di kategori sebagai F1 mendapatkan hasil peluangnya 0,568. Selanjutnya pada penyelesaian manual, di sini kita menghitung resiko relatifnya. Cara menghitung resiko relatif dari contoh kasus yang diperoleh yaitu penyakit malaria dan penggunaan kelambu. Kita dapatkan tadi peluang yang tidak memakai kelambu X sama dengan 0 sama dengan 0,241, dan peluang orang yang memakai kelambu X sama dengan 1 itu adalah 0,568. Kemudian kita lakukan pembagian antara keduanya mendapatkan hasil 0,4243. Resiko relatif warga yang tidak memakai kelambu mempunyai probabilitas 0,42 kali lebih cenderung terkena penyakit malaria dibanding yang memakai kelambu. Adapun kesimpulan jawaban yaitu sebanyak 326 responden di Kabupaten Batubara yang diamati pada analisis ini. Diketahui 25 orang terkena infeksi malaria, di antara 25 orang tersebut ada 19 orang diantaranya tidak memakai kelambu, 6 orang memakai dan 6 orang yang memakai kelambu. Nah, hasil analisis regresi logistik BINER diketahui bahwa variabel prediktornya pemakaian kelambu berpengaruh secara signifikan terhadap infeksi malaria di Kabupaten Batubara. Nah, model regresi logistik BINER yang digunakan yaitu N dikali V topi dibagi 1 dikurang V topi sama dengan beta 0 ditambah beta 1X sama dengan min 1,146 ditambah 1,421X. Peluang seseorang terkena infeksi malaria dengan tidak memakai kelambu adalah 0,241, atau dengan kata lain peluang seorang tidak terkena infeksi malaria dengan tidak memakai kelambu yaitu 0,759. Nah, peluang seorang terkena infeksi malaria dengan tidak memakai kelambu adalah 0,568, atau dengan kata lain peluang seseorang tidak terkena infeksi malaria dengan tidak memakai kelambu yaitu 0,432.